Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen peningkatan mutu sekolah dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Raffi Aprianda Putra, dengan NIM 2300621 dan bersama kawan saya. Ryan Zaki dengan NIM 23012005. Oke, next. Oke, sebelum kita mendalami tentang manajemen mutu sekolah, kita harus mengerti dulu dari pengertian mutu pendidikan itu sendiri. Mutu pendidikan itu terdiri dari dua kata, yaitu mutu dan pendidikan. Kata mutu sendiri berarti bahwa mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Nah, pendekatan mengenai mutu adalah orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan beberapa pandangan, yaitu seperti meraih mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir, perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan, mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administratif, dan yang terakhir adalah prasyarat mutu adalah pelatihan seluruh warga sekolah. Nah, untuk kata selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia agar mampu mengemban tugas yang dibeban padanya. Definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Setelah kita mengetahui pengertian dari mutu dan pendidikan, kita lanjutkan dengan arti dari pengertian mutu pendidikan itu sendiri. Nah, mutu pendidikan itu adalah komponen sekolah, pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Next. Oke, materi selanjutnya adalah problematika dari mutu pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, mutu pendidikan tercermin dari sejauh mana tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional dapat dicapai. Nah, problematika mutu pendidikan ini dibahas menjadi tiga pokok bahasan. Yang pertama yaitu input, proses, dan juga output. Input pendidikan sendiri adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Nah, proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut juga output. Pada jenis pendidikan berskala mikro, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, dan proses belajar mengajar. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang output dari pendidikan. Output pendidikan adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Nah, di gambar itu sudah tertera tentang strategi layanan. Yang pertama yaitu strategi layanan atau service strategi. Suatu strategi untuk memberikan layanan dengan mutu dengan
yang sebaik-baiknya kepada para pengguna jasa. Strategi layanan yang efektif harus didasari oleh konsep atau misi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh seluruh individu dalam lembaga pendidikan. Strategi pelayanan efektif perlu diikuti tindakan nyata yang bermanfaat bagi stakeholders dan mampu membedakan lembaga pendidikan yang menerapkan strategi tersebut dengan lembaga pendidikan pesaingnya. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya manusia yang memberikan layanan atau disebut people. SDM yang memberikan layanan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sumber daya manusia yang berinteraksi langsung dengan para stakeholders, sumber daya manusia yang memberikan layanan kepada stakeholders, tetapi hanya secara temporer, dan sumber daya manusia pendukung. Kelompok sumber daya manusia kedua adalah yang menyiapkan sarana proses pembelajaran. Dan kelompok sumber daya manusia yang ketiga adalah penjaga keamanan sekolah. Selanjutnya adalah sistem layanan atau service system. Prosedur atau tata cara untuk memberikan layanan kepada para stakeholders yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang dimiliki dan sumber daya manusia yang ada. Sistem ini harus konsisten dengan paket layanan yang disediakan dan dirancang secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh stakeholders. Pengertian total quality service sebagai suatu konsep usaha yang memiliki awal dan akhir, serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sasaran kualitas yang spesifik. Selanjutnya adalah implementasi total quality service. Proses implementasi total quality service dalam organisasi dimulai dengan melakukan berbagai perubahan dalam struktur tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya organisasi ini. Perubahan pertama yang patut dilakukan adalah dalam hal peranan visionaris dan implementasi. Total Quality Service sebagai konsep manajemen kualitas dalam implementasinya menurut Fandi Cipto 1997 halaman 122 menggunakan tiga pendekatan. Next. Nah, ini dia adalah implementasi Total Quality Service itu sendiri. Jadi menggunakan tiga pendekatan, yaitu yang pertama adalah implementasi pendekatan manajemen project. Berdasarkan definisinya, manajemen project berfokus pada project. Project merupakan suatu usaha yang memiliki awal dan akhir, serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam biaya, jadwal, dan sasaran. Berdasarkan 4 fase kehidupan project, menurut Tamatis tahun 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendefinisikan proyek, perencanaan proyek, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan rencana serta merampungkan proyek. Selanjutnya adalah implementasi pendekatan standar mutu ISO 9000. Standar ISO memberikan pedoman mengenai struktur dan elemen kualitas yang lengkap, serta standarisasi kualitas dunia. Prinsip dasar berkaitan dengan ISO 9000 yang perlu dipersiapkan untuk mencapai implementasi sasaran perbaikan berkesinambungan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dan sasaran penting, yaitu manajemen harus mengidentifikasi alasan ketertarikannya kepada ISO, menegaskan realitas dari sudut pandang organisasi. Yang kedua, merumuskan tindakan melalui kebijakan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu manajemen harus bisa menjadi contoh teladan dalam hal program kualitas. Dan yang terakhir adalah implementasi pendekatan Deming. Implementasi TQS dengan metode pendekatan Deming menuntut pemahaman dan komitmen total dari semua jajaran organisasi. Mereka mengembangkan tanggung jawab sebagai inspirator bagi para bawahannya terkait implementasi TQS, mengikuti 14 poin Deming yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan keajengan tujuan demi perbaikan jasa. Yang kedua, adopsilah filosofi baru. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada infeksi untuk mewujudkan kualitas. Yang keempat, hentikan praktik menghargai bisnis semata-mata atas dasar harga. Jadikanlah pemasok sebagai mitra kerja. Yang kelima, perbaiki secara konstan setiap proses perencanaan, produksi, dan pelayanan. Yang keenam, lembagakan pelatihan dan pelatihan ulang di tempat kerja.
Yang ketujuh, melembagakan kepemimpinan bagi penyempurnaan sistem. Yang ke-8, menghilangkan rasa takut. Yang ke-9, menyingkirkan rintangan antara departemen. Yang ke-10, meniadakan slogan, desakan, dan target bagi tenaga kerja. Yang ke-11, mengeliminasi kuota-kuota numerik pada karyawan dan sasaran numerik bagi manajemen. Yang ke-12, menghilangkan penghalang yang dapat merampok kebanggaan para karyawan atas keahliannya. Yang ke-13, giatkan program pendidikan dan perbaikan diri bagi setiap orang karyawan. Dan yang terakhir adalah lakukan transformasi pekerja setiap orang siapkan mereka untuk mengerjakannya. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rehan. Kepada Rehan, saya persilahkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada model manajemen mutu pendidikan. Menurut Robbins, 1996 merupakan usaha mencapai tujuan melalui orang lain. Terdapat beberapa fungsi yang harus dilaksanakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dan menurut Gaspers 1997, manajemen mutu dapat dikatakan semua aktivitas dari fungsi secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan mutu, penjaminan mutu, dan tanggung jawab mutu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam model manajemen mutu. Terdapat tiga mutu, yaitu pertama mutu Demings, mutu Crosby, dan mutu Juruan. Kalau dari mutu Deming ini, adanya konsep plan do check action yang dilaksanakan dalam kelanjutan kualitas perubahan dan diadopsi oleh berbagai organisasi. Dan terdapat 14 langkah atau poin yang ada dalam mutu Deming ini. Yang pertama adalah rumuskan dan umumkan kepada semua karyawan. Yang kedua, mempelajari dan melaksanakan filosofi BARN. Yang ketiga, memahami tujuan inspeksi. Yang keempat, mengakhiri praktek bisnis yang menggunakan penghargaan berdasarkan angka atau uang. Yang kelima, memperbaiki secara konstan dan terus-menerus. Yang keenam, membudayakan atau melembagakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, mengajarkan dan membagakan kepemimpinan. Yang kedelapan, menjauhkan rasa ketakutan. Yang kesembilan, mengoptimalkan tujuan perusahaan. Yang kesepuluh, menghilangkan desakan atau tekanan. Yang ke-11, menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka. Yang ke-12, menghilangkan hambatan yang membuat karyawan tidak merasa bangga. Yang ke-13, mendukung pendidikan dan perbaikan atau peningkatan prestasi. Yang ke-14 dan terakhir, melaksanakan tindakan atau kegiatan untuk mencapai semua tujuan. Yang selanjutnya ada mutu Crosby. Dan dalam mutu Crosby ini terdapat empat hal penting, yaitu definisi mutu, sistem pencapaian mutu, dan standar kinerja mutu, dan pengukuran kerja mutu. Yang selanjutnya ada mutu Juran. Terdapat tiga proses mutu, yaitu saat yang pertama perencanaan mutu. Pada perencanaan mutu ini terdiri dari satu, identifikasi stakeholders. Yang kedua, menentukan kebutuhan stakeholders. Yang ketiga, mengembangkan karakteristik produk. Yang keempat, menyusun sasaran mutu yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang kelima, mengembangkan proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai. Yang keenam, memperbaiki atau meningkatkan kemampuan proses. Selanjutnya, ada pengendalian mutu. Yang pertama itu memilih subjek atau dasar pengendalian. Yang kedua, memilih unit-unit pengukuran. Yang ketiga, menyusun pengukuran. Yang keempat, menyusun standar kinerja. Yang kelima, mengukur kinerja yang sesungguhnya. Yang keenam, menginterpretasikan perbedaan. Yang terakhir, mengambil tindakan atau perbedaan tersebut. Dan yang selanjutnya, ada perbaikan atau peringatan mutu. Yang pertama itu peningkatan kebutuhan untuk mengadakan perbaikan. Yang kedua, mengidentifikasi proyek-proyek perbaikan khusus. Yang ketiga, mengorganisir proyek. Yang keempat, mengorganisir untuk mendiagnosis penyebab kesalahan. Yang kelima, ada menemukan penyebab kesalahan. Yang keenam, mengadakan perbaikan-perbaikan. Yang ketujuh, proses yang telah diperbaiki. Yang kedelapan, menyediakan pengendalian untuk mempertahankan perbaikan. Selanjutnya ada sekolah dengan manajemen mutu total. Manajemen total merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah. Manajemen total dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara sekolah dengan dunia bisnis dan pemerintahan. Ikatan tersebut akan memungkinkan para profesional di sekolah atau daerah dilengkapi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan program mutu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.